Selama tahun 2024, Polda Lampung didukung 11.877 orang personil dan anggaran Rp1.518.539.771.000 telah melaksanakan program kegiatan 1 tahun secara tepat waktu. Secara umum, situasi Kamtibmas di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika SH.SIK MSI berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Seiring dengan dinamika Kamtibmas, penyelenggaraan pemilu presiden, pemilu legislatif dan pilkada 2024, didukung penggelaran Operasi Mantap Brata Krakatau 2024 dan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024, serta kesungguhan dan kerjasama semua stakeholder TNI, KPU, Bawaslu, Pemda dan masyarakat, Polda Lampung berhasil mengamankan Pilpres, Pileg dan Pilkada di Provinsi Lampung dengan aman dan damai. Selanjutnya, Polda Lampung berhasil mengamankan arus mudik dan arus balik perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan Operasi Ketupat Krakatau 2024, menerapkan beberapa strategi, antara lain delaying system, screening tiket, pengawalan pemudik pengendara roda 2 dan dibukanya dapur lapangan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Polda Lampung berupaya menjaga keamanan, kelancaran, dan kenyamanan pemudik. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menhub Budi Karya Sumadi. Selain itu, Polda Lampung juga berhasil mengamankan event internasional World Surf League di pesisir barat melalui Operasi Tuhuk Krakatau 2024. World Surf League diikuti 20 negara dan 265 atlet. Selanjutnya, pada bidang operasional, Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengungkap kejahatan konvensional pada tahun 2023. Crime total 11.662, tahun 2024 crime total 11.076, turun 5,03%. Tahun 2023 crime clearance 4.924, tahun 2024 crime clearance 6.463, naik 31,26%. Kejahatan transnasional, tindak pidana perdagangan orang, tahun 2023 crime total 14 kasus, tahun 2024 crime total 21 kasus, naik 50%. Tahun 2023 crime clearance 7 kasus, tahun 2024 crime clearance 8 kasus, naik 14,29%. Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tahun 2023 melakukan proses penyidikan proyek strategis nasional, pengadaan tanah bendungan Marga 3, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp43.333.580.873 pada kasus korupsi proyek strategis nasional pengadaan tanah bendungan Marga 3. Tahun 2023 telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara senilai Rp9.542.224.932. Dan di tahun 2023, Ditkrimsus Polda Lampung bersama dengan auditor BPKP Provinsi Lampung telah melakukan pencegahan dan mampu menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp439.490.786 dan di tahun 2024 mampu menyelamatkan kerugian keuangan negara senilai Rp709.553.678. Direktorat Narkoba berhasil mengungkapkan 1.656 kasus dengan 2.301 tersangka dan mengamankan barang bukti sebanyak 307,9 kg sabu, 125.202 butir ekstasi, 704,6 kg ganja, 1,4 kg tembakau sintetis, 11.491 butir psikotropika, dengan total tangkapan diestimasikan senilai ekonomis sebesar Rp344.444.550.000, sehingga diperkirakan mampu menyelamatkan anak bangsa sejumlah 172.893 orang. Direktorat Polair dan Udara berhasil mengungkap penyelundupan benih-benih lobster sebanyak 149.400 ekor benih lobster, apabila dikalkulasikan mencapai Rp37.306 juta. Direktorat Lalu Lintas pada tahun 2023, data pelanggaran lalu lintas sebanyak 26.444 kasus, dan tahun 2024
sebanyak 28.950 kasus, kenaikan sebesar 9%. Data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 sebanyak 1.763 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 1.665 kasus, penurunan sebesar 5,55%. Selanjutnya, Biro Sumber Daya Manusia telah melakukan rekrutmen pendidikan pembentukan Akpol, SIPSS, Bintara dan Tamtama Polri. Dan saat ini, dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang swasembada pangan, telah melaksanakan seleksi Bakomsus Polri pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, jumlah lahan Polda Lampung dan Polres beserta jajaran sebanyak 68.150 meter persegi atau 6,8 hektar dengan jumlah bibit 122.400 bibit. Pemanfaatan lahan produktif yang berada di dalam SPN Kemiling Polda Lampung berukuran 5.000 meter persegi atau 0,5 hektar yang sudah ditanami singkong dan jagung. Pemanfaatan lahan produktif berukuran 50.000 meter persegi atau 5 hektar yang sedang dalam pembajakan dan akan ditanami singkong. Mengelola lahan peternakan ayam tipe modern berukuran 1 hektar dengan jumlah ayam 36.000 ekor bertempat di Lampung Tengah. Biro Logistik telah menyediakan kebutuhan Alsus dan Almatsus personil dalam mendukung kegiatan operasional Polda Lampung. Berikutnya, pada periode tahun 2024, total pengaduan terhadap pelanggaran anggota Polda Lampung sebanyak 194 perkara. Penyelesaian pelanggaran disiplin 172 perkara, penyelesaian pelanggaran KEPP 65 perkara. Dari penyelesaian perkara, terdapat 14 personil mendapatkan sanksi PTDH dan 4 personil dalam proses banding. Berkat kerja keras seluruh personil, berdasarkan petunjuk serta arahan Kapolda Lampung, Polda Lampung berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, yaitu Penghargaan Kapolri kepada Itwasda Polda Lampung, terbaik 1 untuk kategori implementasi E-Audit 2023, dan peringkat terbaik 2 individu. Penghargaan Satker Award 2024 kepada Polres Lampung Barat dari KPPN Liwa tahun 2024. Penghargaan Stakeholder Day KPPN Liwa. Penghargaan Satker Lingkup Mitra Kerja KPPN Kota Bumi sebagai peringkat pertama atas nilai indikator pelaksanaan anggaran atau IKPA tahun 2023 kategori Pagu Besar. Penghargaan KPPN Award Semester 1 tahun 2023 oleh KPPN Metro. Satker Yanma dan Polres Lampung Timur memperoleh predikat capaian IKPA 100 dari Kanwil DJPB. Kepolisian Daerah Lampung sebagai peringkat 2 KL terbaik IKPA kategori Pagu Besar tahun 2023 dari Kanwil DJPB. Penghargaan Anugerah Reksa Banda dari DJKNL Lampung dan Bengkulu berupa Anugerah Peer Collaboration bersama Polda Lampung. Juara terbaik 1 kategori utilisasi aset negara diraih oleh Polres Lampung Tengah. Juara terbaik 3 kategori laporan BMN diraih oleh Polres Tulang Bawang. Selanjutnya, Direktorat Narkoba Polda Lampung menerima penghargaan atas keberhasilan pengungkapan narkoba jaringan internasional Freddy Pratama dari DEA atau Drug Enforcement Administration. Penghargaan dari GPP Granat Pusat dan penghargaan dari Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Award 2024. Penghargaan PIN Emas atas prestasi Polda Lampung dalam pengungkapan mafia tanah dari Menteri ATR BPN. Penghargaan nominasi 4 Polda Terbaik A Kompolnas Award 2024 dari Menko Polhukam. Penghargaan dari Badan Perlindungan Migran Indonesia atau BP2MI dalam pengungkapan kasus tindak pidana orang. Penghargaan terbaik ketiga di Treskrimsus Polda Lampung dalam kategori peran aktif koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS. Kapolda Lampung mendapatkan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia dan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP atas pengungkapan penyelundupan dan perdagangan ilegal benih-bening lobster. Penghargaan PIN Emas dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia atas keberhasilan pemberantasan jaringan mafia tanah tahun 2024. Bidang hukum
mendapatkan penghargaan terbaik 1 atas prestasi, dedikasi, dan loyalitasnya dalam pelaksanaan kerjasama dan penyuluhan hukum. Kapolda Lampung menerima penghargaan Bintang Nadapati Rua Jurai sebagai Duta Kehormatan Peduli Kemasyarakatan Sosial dan Seni Budaya tingkat nasional. Direktorat Kriminal Umum mendapatkan penghargaan Top of News dari Media Lampung Pro atas artikel pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan terhadap petani kopi dengan pembaca lebih dari 12.000 orang. Direktorat Kriminal Khusus mendapatkan penghargaan Top of News dari Media Lampung Pro atas konten Polda Lampung sita uang 9,3 miliar. Ratusan saksi diperiksa yang diunggah di TikTok Lampung Pro dengan viewer 1,4 juta. Kapolda Lampung menerima penghargaan dari Harian Pilar atas dedikasi dan peran besar dalam pengamanan pilkada serentak di Lampung. Selanjutnya, Polda Lampung mendapatkan indeks kepercayaan masyarakat sebesar 88,7%. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Disway Research and Development Jakarta bekerjasama dengan Radar Lampung Media Group guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, ASN, keluarganya dan masyarakat. Rumah Sakit Bayangkara telah membangun gedung berlantai 3 yang dilengkapi dengan ruang instalasi gawat darurat, laboratorium, kamar operasi, Central Sterile Supply Department, pelayanan THT-ENP untuk diagnosis, serta pelayanan laser untuk penyakit kulit. Membangun gedung pelayanan BPKP di Telantas Polda Lampung. Mendirikan gedung ruang pelayanan khusus atau RPK. Renovasi Kanal Satwa di Samapta Polda Lampung. Renovasi barak A, B, dan EF SPN Polda Lampung. Kemudian membangun rumah dinas Polsek Rawapitu Polres Tulang Bawang, rumah dinas Polres Tulang Bawang Barat, dan pos Gakum Satlantas Polres Pesawaran. Kemudian, dalam rangka memudahkan akses informasi kepolisian, Bidang Humas Polda Lampung telah mengelola 6 akun media sosial dan saat ini telah terbangun portal berita media online pada website Tribrata News pada tingkat Polda dan 15 Polresta, Polres jajaran. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kondusivitas keamanan, Polda Lampung secara konsisten melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, menyelenggarakan program Jumat Curhat, Minggu Kasih, Polisi RW, Hotline AWC, RAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia, Sinar atau SIM Nasional Presisi, Signal atau Samsat Digital Nasional, SIPP Online atau Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Online, mengoptimalkan Babin Kamtibmas, polisi masuk sekolah, dengan tujuan agar situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan baik. Saat ini, Polda Lampung sedang melaksanakan Operasi Lilin Krakatau 2024, mengamankan kegiatan masyarakat yang merayakan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, baik saat perjalanan, saat beribadah, juga saat berwisata bersama keluarga. Mari bersama kita jaga kondusivitas keamanan Polda Lampung dengan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025.